Jangan isi waktumu dengan kemalasan. Bagaimana mengelola 24 jam waktumu? Nah, dari situ kita dapat belajar, yaitu awal dari mengelola waktu yang 24 jam itu bisa kita mulai di saat pagi hari. Contohnya, saat pagi hari, usahakan kita bangun lebih awal. Contoh, kita bisa bangun pukul 5 ataupun setengah 5 untuk mengawali kegiatan pagi kita. Nah, di saat kita bangun pukul 5, hindari yaitu dengan membuka gadget. Seringkali terjadi di kalangan kita di mana saat pagi hari bahkan belum beraktivitas, yang pertama yang kita cari itu tentunya adalah sebuah gadget untuk melihat kabar berita. Nah, coba teman-teman bayangkan sendiri atau alami, pasti pernah mengalami bagaimana kondisi kita setelah membuka gadget tersebut saat pagi hari dan tiba-tiba kita melihat kabar sesuatu hal yang tidak mengenakan dan membuat mood kita seharian menjadi hancur ataupun tidak bersemangat lagi. Jadi, jangan buka gadget pada pagi hari. Usahakan lakukan kegiatan seperti yang membuatmu menyenangkan. Contohnya bisa saja menonton berita, membaca koran, berolahraga, atau bahkan kegiatan yang membuat Anda merasa bahagia. Selanjutnya, rencana dan skala prioritas yang kita buat sejak pagi. Jadi, membuat rencana dan skala prioritas sebenarnya paling baik dilakukan sebelum tidur supaya terekam di dalam alam bawah sadar kita sehingga ketika esok pagi tiba, kita tinggal membuka kembali dan memulainya. Tapi usahakan saat kita menyusun rencana kegiatan kita, jangan lakukan di dalam handphone ataupun gadget Anda. Karena apa? Karena saat Anda membuka gadget ataupun ingin membuka schedule kegiatan harian Anda, pasti kita akan terpengaruh ingin membuka aplikasi yang lain. Sehingga kita akan tergoda. 5 tipe orang yang suka menunda pekerjaan. Yang pertama adalah perfeksionis. Nah, apa itu perfeksionis? Perfeksionis adalah orang yang apabila melakukan pekerjaan menunggu suasana hatinya baik. Jadi, apabila dia sudah memiliki mood ataupun suasana hati yang baik, maka dia akan melakukan pekerjaan tersebut dengan sebaik mungkin. Kedua adalah the ostrich. The ostrich ini adalah di mana orang ini yang terlalu banyak berpikir. Jadi, apabila dia melakukan suatu pekerjaan ataupun tugas, dia akan berpikir sesuatu hal itu yang tentang negatifnya saja. Dimana apabila dia melakukan pekerjaan yang A, berapakah gaji yang akan saya dapatkan? Bagaimana jika tidak sesuai? Nah, itu dia tipe ostrich ini termasuk tipikal orang yang suka-suka menunda-nunda pekerjaan. Jadi apabila pekerjaan itu sudah datang kepada dia dan menumpuk, maka dia tidak akan segan-segan untuk mencari alasan untuk tidak melakukan pekerjaan tersebut. Adapun tipe yang ketiga adalah self-saboteur. Apa itu self-saboteur? Adalah tipikal penunda yang apabila ia ingin melakukan suatu pekerjaan itu, ia takut salah. Jadi, berpikir bahwa apapun yang ia kerjakan itu pasti akan berujung kepada kesalahan dan merugikan orang lain walaupun dia belum mencobanya dan memikirkan hal yang tidak lainnya. Jadi pada akhirnya ia pun tidak akan mengerjakan pekerjaan itu satupun. Yang keempat adalah the daredevil. Daredevil ini adalah di mana tipe si penunda yang apabila ia mengerjakan suatu tugas itu pada saat waktu deadline. Contohnya, apabila kita sudah memiliki tugas diberikan oleh dosen atau tugas kuliah, maka kita akan mengerjakannya 1 jam sebelum waktu pengumpulan atau penyerahan tugas tersebut. Dan seringkali hal tersebut selalu selesai oleh orang-orang yang memiliki sifat the daredevil tersebut. Nah, adapun tipikal yang kelima adalah the chicken. The chicken ini apabila ia yang mengerjakan suatu pekerjaan ataupun tugas itu apabila yang dia inginkan, apabila yang dia mau. Jadi seringkali adapun suatu pekerjaan yang sudah dia terima namun apabila dia tidak mau mengerjakannya, maka hal tersebut tidak akan terjadi ataupun tidak akan dilakukan oleh dia sama sekali. Dan bahkan dia akan mencari suatu alasan untuk dapat menundanya dan akan melakukannya apabila dia sudah menginginkannya. Pembahasan yang selanjutnya adalah melepas kebiasaan prokranitas. Apa itu prokrastinasi? Itu melepas kebiasaan menunda-nunda. Nah, seringkali para mahasiswa itu
senang menunda-nunda pekerjaan. Jadi bisa dibandingkan mahasiswa yang sering ataupun tepat waktu dalam memberikan tugas pasti akan mendapatkan nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang mengumpulkan tugas sudah lewat pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi apa langkah-langkahnya? Yang pertama adalah susun rencana secara tertulis. Usahakan buat suatu kegiatan rencana kegiatan harian Anda itu di buku ataupun bisa saja ditulis pada kertas lalu tempelkan di dinding atau bisa juga di depan meja belajar, tapi usahakan jangan dibuat schedule kegiatan Anda pada gadget karena itu akan mempengaruhi kegiatan jari-jari kita akan membuka aplikasi-aplikasi yang lain sehingga kita menjadi berlarut-larut di dalam aplikasi tersebut. Yang kedua adalah segera kerjakan. Makna dari segera dikerjakan ini apabila kita sudah diberikan suatu tugas, maka kita harus segera mengerjakan tugas tersebut. Jadi, kita harus membayangkan apabila kita menunda-nunda pekerjaan tersebut, kita akan membayangkan 5 menit lagi, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Dari kata yang 5 menit kita sudah memakan waktu sudah berapa lama. Jadi, bayangkan suatu kegiatan itu apabila saya mengerjakannya besok, maka bagaimana jika lampu mati atau listrik mati sehingga saya tidak dapat mengerjakan tugas tersebut. Yang ketiga adalah tingkatkan motivasi. Jadi, tanamkan pada diri kita tentang motivasi. Jadi, apa tujuan saya dalam mengerjakan tugas ini dan apa manfaatnya untuk diri saya sendiri. Jadi, tanamkan motivasi yang sangat kuat. Nah, adapun yang keempat adalah menciptakan kebiasaan disiplin. Tentunya saat tugas yang sudah diberikan oleh dari dosen ataupun dari guru ataupun suatu pekerjaan, usahakan kita mengerjakannya secara disiplin dan tepat waktu. Hindari meragukan diri sendiri. Nah, apabila kita diberikan suatu tugas, yaitu tugas yang sangat-sangat sulit atau bahkan kita merasa diri kita pasti tidak akan mampu untuk mengerjakannya. Nah, di situ kita sudah meragukan diri kita sendiri. Usahakan dan buat pekerjaan tersebut dimulai dari yang paling terkecil baru paling yang terpayah ataupun yang susah dikerjakan. Pasti lambat-lambat semuanya akan selesai. Yang keenam, yaitu jangan pernah remehkan tugas ataupun pekerjaan Anda. Apabila Anda terlalu meremehkannya, maka Anda tidak akan pernah berniat untuk mengerjakan tugas tersebut dan pada akhirnya Anda akan lupa pada pekerjaan ataupun tugas yang seharusnya dikerjakan tersebut. Yang ketujuh adalah pikirkan hal-hal yang berisiko ataupun yang tidak terduga. Nah, seperti saat Anda mengerjakan tugas dengan menggunakan laptop atau tiba-tiba bagaimana jika nanti listrik akan mati dan saya tidak akan dapat menyelesaikan tugas ini sementara waktu pengumpulan sudah ditentukan yaitu adalah besok. Pikiran sesuatu hal yang tidak terduga ataupun yang negatif sehingga mendorong diri kita untuk dapat melakukan tugas tersebut. Adapun yang kedelapan adalah apa manfaat mengerjakan tugas ini? Nah, tanamkan dalam diri kita bahwa manfaat dari mengerjakan tugas ini adalah tentunya pasti kita mengetahui dari diri kita sendiri. Mengapa kita harus mengerjakan pekerjaan yang sudah diberikan ataupun dianjurkan untuk diselesaikan dengan baik. 9 adalah berpikir secara strategis, di mana apabila kita mengalami suatu tugas yang cukup sulit, seperti kita ingin mencari referensi, kerjakan nanti saja. Tentu waktu yang kita miliki akan berkurang. Jadi usahakan kerjakan dari awal sehingga kita pasti membutuhkan waktu untuk mencari referensi yang lain. Kerjakan sedikit demi sedikit tapi sering. Nah, ini dia. Dimana apabila kita mengerjakan tugas ataupun soal ada 50 butir, usahakan kita mengerjakannya secara diansur-ansur ataupun sedikit demi sedikit agar kita tidak terlalu jenuh. Misalnya 1 jam ini kerjakan 5 soal, 1 jam kemudian kerjakan 5 soal lagi dan begitu pun selanjutnya sehingga soal yang kita kerjakan tersebut akhirnya selesai juga. Yang selanjutnya adalah bahaya bermalas-malasan. Apa itu? Yang pertama adalah diri yang terbakar oleh pekerjaan. Yang kedua adalah menimbulkan rasa pasrah dan yang sudah terlatih. Yang ketiga adalah membuat kita lemah akan perintah orang lain. Yang keempat adalah mudah tercemar oleh lingkungan. Yang kelima adalah kita tidak pernah kemana-mana dan